yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mempelajarinya dan kemudian dalam mengamalkannya, sehingga bisa menjadi bekal kita dari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda dan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini sampai pada keluarganya, kerabatnya, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan ngaji kita Riyadhus Shalihin. Allah, kita akan melanjutkan hadis yang ke-114. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da an nazalat alaihi, setelah turun surat idza jaa nasrullah wal fath, bila telah datang kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan. Illa yaqulu fiha, kecuali beliau membaca, berdoa, berzikir, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, pencipta kami, yang menguasai kami dan yang mengatur kami, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha, dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah SAW yuksiru, memperbanyak, ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, memperbanyak doa, zikir di dalam rukuk dan sujudnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dengan memujimu, ampuni ya Allah, ampunilah kami. Yata'awwal Quran, demi mengamalkan isi Al-Quran. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula qabla ayyamut, memperbanyak berdoa, berzikir sebelum wafat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, ampunilah, mohon ampun atas dosa-dosa, wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepadamu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, qulta ya Rasulullah, engkau selalu ya Rasulullah, ma hadhihi al-kalimah, wahai Rasulullah, apa kalimat ini, apa doa ini, allati araka ahtastaha, yang saya melihatmu selalu engkau mengucapkannya. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati
idza ra'aituha qultuha, dijadikan untukku tanda-tanda pada umatku apabila aku melihatnya, aku mengucapkan idza jaa nasrullahi wal fath ila akhiri surah, sampai akhir surat. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, lahu kana Rasulullah SAW yuksiru min qaulin, memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maksudnya Allah, ya, dengan memujinya, memohon ampun dan bertobat kepadanya. Qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka tuksiru min qauli, ya, saya melihat engkau memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbarani rabbi inni sa'ara alamatan fi ummati, ya, mengabarkan kepadaku Rabbku, sesungguhnya saya melihat tanda di umatku apabila fa idza ra'aituha aksartu min qauli, apabila, ya, aku melihatnya saya memperbanyak untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi faqad ra'aituha, dan saya telah melihatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, fathu Makkah, yaitu dibebaskannya kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia, ya, memasuki agama Allah afwaja, berbondong-bondong, banyak sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka sucikanlah Tuhanmu, ya, bihamdi, dan dengan memuji Rabbmu, ya, wastaghfiruh, dan mohonlah ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil faedah, ya, dari hadis yang kita baca tadi. Salim Al-Ain Al-Hilali, ya, menyebutkan faedah yang pertama, kandungan hadis yang pertama, banyaknya istighfar atau permohonan ampun Rasulullah SAW, istighfarnya Rasulullah SAW, serta ketundukannya dan upaya beliau dalam menghadap Allah. Di persiapan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak amal, ya, memperbanyak amal soleh. Dan salah satu amal soleh, ya, yang ditekankan di sini apa? Memperbanyak istighfar. Apa itu istighfar? Memohon ampun, ya. Kita tidak pernah bisa menghitung dosa kita. Ada yang bisa menghitung dosa? Terlalu banyak mungkin dosa kita. Maka ketika kita nanti bertemu dengan Allah, harapannya apa? Kita tidak memiliki dosa. Maka dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, yang tidak memiliki dosa. Astagfirullah, ya. Maka istighfar itu artinya adalah menutupi apa? Dosa. Ya. Dosa sudah ditutupi, dan tidak ada lagi. Kemudian istighfar itu artinya, ya, berlindung, ighfar, pelindung kepala. Artinya apa? Ya Allah, lindungilah aku dari dampak perbuatan dosa, dari buruknya perbuatan dosa. Itulah makna istighfar. Karena dosa itu memiliki dampak, maka
hapuslah dosa-dosa saya ya Allah, dan lindungilah saya dari dampak buruk dosa. Maka ini ya, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum menghadap Allah ya, untuk memperbanyak istighfar ya. Kita tidak pernah tahu akhir hayat kita itu kapan. Kita tidak pernah tahu akhir hayat kita itu kapan ya. Tapi yang jelas kalau dihitung umur yang 60 tahun harus lebih siap ya. Apalagi yang lebih 60 tahun harus lebih siap. Istighfarnya harus lebih banyak. Tapi jangan juga yang 60, yang belum 60 ya, tenang-tenang urung suwida. Nah, juga diusahakan karena mati tidak pernah mengenal usia. Perbanyak ya. Ini untuk berbanyak. Kemarin sebutkan. Ini kalau dilihat dari segi umur ya. Kemudian wajah akum nadhir, telah datang peringatan itu kepadamu, yaitu apa? Apa Pak? Salah satu penafsirannya uban. Uban itu tanda ajal itu sudah dekat. Kemudian ini kandungan hadis yang pertama. Berikutnya, bertambahnya rasa syukur Rasulullah SAW kepada Allah setiap kali memperoleh kenikmatan ya, maka kita harus bersyukur betul ya, dengan memperbanyak apa? Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu la ilaha illallah, wallahu akbar. Di sini kan banyak disebutkan ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Memperbanyak baca alhamdulillah. Sampai detik ini kita merasakan betapa nikmatnya menikmati agama Allah. Maka kita bersyukur. Allah berikan kita umur panjang sampai detik ini. Ini adalah nikmat. Dan nikmat yang terbesar itu adalah nikmat bertauhid. Nikmat hanya beribadah kepada Allah saja, hanya menyembah Allah saja, tidak kepada selain Allah. Itulah nikmat terbesar itu, la ilaha illallah. Kita berharap mati pun dalam keadaan itu, nanti kita mentauhidkan Allah, tidak mensekutukannya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu memberikan rahmatnya kepada semuanya di dunia ini, yang laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, bahkan muslim, kafir pun diberi. Ya. Tapi Allah tidak berikan rahimnya kecuali kepada orang-orang yang beriman. Di terjemah Quran itu kan, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah mengasihi semuanya, tetapi Allah tidak menyayangi semuanya. Yang Allah sayangi hanya orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur mendapatkan nikmat iman itu, mendapatkan nikmat bisa menyembah hanya kepada Allah saja. Kita bersyukur. Hari ini, detik ini, kita bersyukur kita bisa duduk di rumah Allah. Tidak sekedar duduk, Pak. Ya sama enggak? Duduk di masjid ini sama duduk di cakruk. Benten. Apalagi sekarang kita tidak duduk-duduk. Kita apa? Membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur, inilah karunia yang besar ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Ya. Kalau makan semua orang makan. Tapi ketika nikmat ibadah, tidak semua orang bisa menikmati nikmatnya
beribadah. Maka ini karunia yang sangat besar. Rahman Ar-Rahim. Ya. Dan orang yang mendapatkan kasih Allah itu, yang Maha Pengasih itu, Ar-Rahman itu, yang paling kaya siapa di dunia ini? Orang kafir kan? Kenapa Allah berikan? Karena apa? Itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan nikmat iman. Karena di mata Allah dunia itu hanya Rasulullah, hanya seperti apa, sayapnya nyamuk. Dunia itu segitu saja, kecil sekali. Maka kita bersyukur. Ar-Rahim itulah sayangnya Allah kepada kita. Kita bisa menikmati nikmatnya kalimat tauhid. La ilaha illallah, hanya kepada Allah ya. Kita menyembah, tidak kepada yang lain. Tawakal kita, berserah kita ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Nikmat sekali. Ini nikmatnya beribadah. Nah, maka kita bersyukur atas semua nikmat, terkhusus adalah nikmat iman ini yang harus kita syukur. Kemudian selanjutnya, terbuktinya berita gembira dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ini dikarenakan janjinya pasti tepat. Innaka la tukhliful mi'ad. Kau tidak pernah menyelisih janji. Maka Allah memang betul. Ya, Fathu Mekah itu terjadi. Maka setelah itu perjuangan itu, mereka merasa begitu gembira ketika mereka kembali kemana? Ke kampung halaman itu, ketika Fathu Mekah, ketika pembebasan kota Mekah. Kota Mekah semua bisa, ya, setelah itu semua bisa memeluk agama Allah. Karena orang-orang Quraisy itu waktu itu menunggu-nunggu, ya. Mereka menunggu-nunggu, ya. Menunggu apa? Kalau Mekah itu bisa ditaklukkan, berarti ini agama yang benar. Mereka itu sudah percaya, tapi nunggu-nunggu, ini benar nggak? Kita lihat nanti. Kalau bisa menaklukkan kota Mekah, berarti ini agama yang benar. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang di sekitar itu, kabilah-kabilah itu, ternyata Mekah dibebaskan. Oh, mudah sekali orang itu gunung-gunung semua masuk agama Allah. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat itu sampai di tempat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, wal fath. Ya. Fath inilah yang menjadi nanti, ya, motivasi para sahabat itu untuk apa namanya? Fathu, futuhat. Maka dalam buku sejarah itu, ketika memasuki suatu wilayah itu namanya apa? Futuhat. Ya, bukan menaklukkan, bukan menjajah. Karena ketika umat Islam, ya, membuka suatu negeri, dimakmurkan negerinya. Negara mana yang ketika umat Islam itu masuk tidak makmur? Semuanya makmur. Karena umat Islam apa? Tidak mengambil keuntungan, tidak mengeruk kemudian dibawa ke pusat, enggak. Ya, futuhat. Ya. Bayangkan masuk Syam, makmur Syam itu dimakmurkan kan. Maka pembebasan, ya. Fathu, istilahnya fathu, bukan ekspansi, bukan penjajahan apalagi. Penjajah itu apa? Ngeruk penjajah itu, bahkan memperkerjakan apa? Penduduk setempat. Umat Islam memakmurkan mereka. Syam itu makmur sekali. Ya. Kemudian masuk ke Afrika, makmur sekali. Kemudian Persia, makmur sekali. Ya. Bahkan masuk Andalusia itu makmur semua jadi makmur. Karena memang memakmurkan umat Islam itu, tidak untuk menjajah. Kita bisa lihat sejarah bagaimana negeri-negeri yang dijajah oleh orang-orang Eropa itu. Salah satunya negeri kita, Pak. Itulah
futuhat. Ya. Islam itu membebaskan, dan yang paling utama adalah membebaskan dari ibadah kepada makhluk menuju ibadah kepada Khalik, kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu membebaskan manusia dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembebasan paling utama ketika manusia bisa menyembah Allah. Dan agama Islam itu kan tidak pernah memaksa. Ketika masuk suatu wilayah silakan, agamamu silakan, ya. Tidak memaksa, tetap pada agama yang lama silakan. Tapi melihat ya, muamalahnya orang-orang beriman itu, mereka masuk. Ya. Betapa adilnya umat Islam itu ketika memimpin suatu wilayah. Maka disebut apa? Futuhat, ya, pembebasan inilah Fathu Mekah. Ini awal pertama yang membebaskan ya bumi ini dari apa? Dari kesyirikan itu terutama. Hilang semua kesyirikan itu. Menuju apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian selanjutnya hadis yang ke-115. An Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Ya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla lebih banyak menurunkan wahyu ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Artinya apa? Di akhir usia beliau. Hatta tuwfiya aksara ma kana al-wahyu alaihi, ya. Sampai akhir beliau wafat ya. Artinya banyak sekali ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menurunkan apa? Wahyunya di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kita lihat kandungan hadis ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang hamba yang gemar membaca Al-Qur'an ya. Allah akan meninggikan derajat seorang hamba yang gemar membaca Al-Qur'an. Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat, meninggikan derajat seseorang, suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah juga ya merendahkan derajat seseorang itu dengan Al-Qur'an. Ya, ini pilihan. Ya. Kita mau mulia, kita Al-Qur'an. Ya. Kita mengkaji Al-Qur'an. Ya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab yaitu bertemu dengan Nafi. Nafi itu yang diberi tugas apa? Sebagai penanggung jawab kota Mekah. Ya. Kemudian waktu itu Umar bertemu dengan Nafi, tempat namanya Usfan kalau tidak salah. Ya. Kemudian Umar bertanya, kamu pergi meninggalkan Mekah, urusan Mekah siapa? Ya. Siapa yang mengurusi kota Mekah? Kau tinggalkan, siapa yang mewakilimu? Kira-kira seperti itu terjemahnya. Ada orang namanya Ibnu Abzah. Ibnu Abzah istakmaltu. Ibnu Abzah. Dan Umar bertanya, siapa Ibnu Abzah? Ya. Kata Nafi,
maula min mawalina. Dia itu bekas budak dari budak-budak kami. Apa kata Umar? Kenapa kamu urusan Mekah serahkan kepada mantan budak? Apa kata Nafi'? Innahu qari'un min kitabillah. Li kitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dia adalah orang yang paham kitab Allah. Wa innahu alimun bil faraid. Dia adalah orang yang ahli ilmu faraid. Faraid itu ilmu waris. Dia orang yang paham Al-Quran. Karena inilah Nafi' mengangkat dia untuk menjadi apa? Gubernur Mekah. Bukan gubernur, PJ ya. PLT Kota Mekah. Maka Umar pun membaca hadis ini. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat, meninggikan derajat seorang dengan Al-Quran, ya, dan apa, merendahkan juga suatu kaum. Orang yang mempelajari Al-Quran tentunya bukan sekedar membaca. Meskipun membaca saja itu fadilahnya sangat besar sekali fadilahnya. Satu huruf 10, Pak. Alif lam mim 30. Besar sekali pahalanya. Maka kita berharap, Pak, ketika kita nanti bertemu dengan Allah itu, kita bisa membaca Al-Quran. Inilah pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi pahala itu salah satunya dengan Al-Quran ini. Perbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama membaca. Raiso moco, sinau. Malu kita di hadapan Allah yang tidak bisa baca Al-Quran. Masih ada kesempatan. Terus sama siapa? Insya Allah ada ya, kalau kita mau ada. Meskipun dari Iqra, tidak masalah, Pak. Itu bukti kita itu sungguh-sungguh, ya. Allah akan meninggikan derajat kita. Meskipun Iqra tidak masalah. Podor putune malah Iqra 5 ya. Di mbahne lagi Iqra 1. Tidak masalah. Tidak usah malu, Pak. Malu ini. Nek ora iso maca Quran isin, ya. Arep sinau Quran isin. Enggak masalah Iqra. Ya. Kemudian hafalkan, ya. Ya hafalkan pelan-pelan, meskipun mungkin ya mulai dari surat yang pendek dulu. Surat apa ini? An-Nasr itu pendek. Kemudian mungkin Al-Ikhlas kan pendek. Ya. Kemudian Inna A'toina pendek. Itu hafalkan, paling tidak ada lah yang kita hafalkan dari Al-Quran. Kemudian apa? Berusaha memahaminya. Kita membaca maknanya, itu nikmat kan, baca maknanya ya. Nanti datang ke majelis-majelis tafsir. Alhamdulillah. Kemudian kalau sudah tahu isinya, mengamalkannya. Inilah orang yang akan diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Quran itu apa? Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan saya telah turunkan kepadamu nuram mubina, cahaya yang jelas, cahaya yang terang benderang, wadihan, gamblang. Al-Quran itu seperti pelita, ya. Seperti cahaya yang menuntun kita menuju jalan yang benar, ya. Al-Quran itu menunjukkan siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita akan pergi. Menuntun kita. Banyak orang itu tidak sadar siapa dirinya. Banyak orang tidak sadar. Wes ora sadar sopo aku iki, orang ngerti arep ning ndi. Sing penting wis mlaku. Ndak pernah punya tujuan. Kowe mau nang dalan iki, Pak.
ora ngerti awake dhewe ora tau adus, ya kan? Kupinge bolonge gede tenan. Gambar nang ndi sak rai-raine digambari, Pak. Mung nyegat-nyegat mobil sak mlakune sak tekane, Pak. Ora duwe tujuan urip. Al-Quran itu cahaya yang menyadarkan siapa kita ini. Kita itu hamba dan kemana kita akan pergi. Itulah Al-Quran memberikan petunjuk pada kita. Dan kemana kita pergi, siapa yang kita tuju. Siapa yang kita tuju? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya jelas. Ini pelita ini kalau tidak pernah dinyalakan, tidak akan pernah berguna, Pak. Tidak akan pernah berguna. Quran duwe Quran mau pajang tok. Maka kita membacanya, belajar kita membaca, coba menghafalkannya, kemudian mengkajinya dan mengamalkannya. Itu betul-betul menjadi pelita terang benderang. Sehingga agama ini Masya Allah sangat-sangat membahagiakan. Nikmat hidup itu ketika kita betul-betul ya membawa pelita itu, kita nyalakan pelita itu sehingga apa? Kita sampai pada tujuan, yaitu apa? Surganya Allah Azza wa Jalla. Al-Quran ya, akan meninggikan derajat seorang. Kemudian yang kedua ya, dari kandungan hadis, banyak ayat Al-Quran yang diturunkan pada akhir masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu jelas berbeda dengan awal-awal kerasulannya. Ya. Bahkan tatkala wahyu terputus sesaat, ya, perang Al-Quran itu kan terputus. Ya. Rasul itu diingatkan illa ayyasha Allah, ya. Kecuali untuk mengucapkan insya Allah. Ya. Kaum musyrikin lantas berkata, ya, ini dengan agak menghina, sinis gitu ya, kepada Rasulullah SAW, Rabbmu telah membencimu. Ya. Dulu ya, awal Rasulullah itu sempat berhenti, ya. Tapi ketika di akhir hayat beliau Al-Quran itu ya, sering turun ya, wahyu. Ya. Kemudian selanjutnya, turunnya wahyu telah sempurna sebelum Nabi SAW wafat. Ya, semua telah disampaikan, mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat itu, sampai yang terakhir yauma wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir yang diturunkan. Itu Al-Baqarah, sebelum ayat yang panjang sekali itu. Ya. Ada yang berpendapat al-yauma akmaltu, ya. Yang lebih rajih wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, yang lebih kuat. Itu semua sudah diturunkan dan tidak ada satu huruf pun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Rasul sampaikan semuanya, ya, dan sempurna. Ya. Artinya apa? Syariatnya pun sempurna. Al-yauma akmaltu. Ya, hari sudah sempurna. Sempurnakan tina agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna itu apa? Sudah perfect. Tidak perlu kita nambah-nambahi, apalagi ngurangi, tidak perlu modifikasi, tidak perlu. Tidak usah kreatif dalam ya, agama. Sudah sempurna itu apa? Ya sudah enak. Ya. Sudah paling pas, paling tepat agama ini. Sudah sempurna. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengatakan, ya, umat Islam kan punya ayat al-yauma akmaltu itu. Ya, seandainya kami dapat itu, kami akan membuat itu sebagai hari raya, kata orang-orang Yahudi itu. Karena betapa besarnya nikmat yang kalian dapatkan itu utuh. Ya. Yahudi Nasrani
agama mereka. Nasrani itu kan berapa ratus tahun ditulis Injil mereka itu. Bahkan yang nulis ayat itu, Injil itu, tidak pernah ketemu siapa? Isa alaihissalam. Tidak pernah ketemu. Berapa ratus tahun setelah Isa diangkat ke Allah ke langit itu, baru ditulis ratusan tahun setelahnya. Al-Quran ini ditulis ketika wahyu itu tuh turun dan terjaga sampai sekarang. Alif Lam Mim dari zaman Nabi sama sampai sekarang pun Alif Lam Mim. Bacanya sama, hurufnya 3 juga itu. Tidak ada kurang satu, tidak ada. Gitu. Ini terjaga sempurna itu. Ya, terjaga sampai sekarang. Inilah karunia Allah yang besar, ini karunia Allah yang sangat agung ini. Al-Quran ini, maka apa? Pelajari tadi, hafalkan. Ya. Kemudian memaknai, kemudian amalkan, ini karunia yang sangat besar ini. Justru orang banyak melupakan karunia yang mulia ini. Kadang orang baca Al-Quran sehari lali. Golek duit rata-rata tahu lali. Mosok lali tak duit itu kebutuhan ya. Loh, Al-Quran kebutuhan enggak? Kita sangat butuh dengan Al-Quran. Ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, zikir itu membuat hati tentram. Salah satu zikir paling agung itu apa? Membaca Al-Quran. Tentram hidup ini, tentram sekali. Maka jangan lupakan karunia ini. Ya. Belajar Al-Quran. Sesok ya tekan. Biasanya momennya Ramadan, Pak. Ramadan itu momen rasa isin. Ya. Mulia sekali, kemuliaan betul. Ya. Kemudian selanjutnya, banyaknya wahyu yang turun pada akhir kehidupan Rasulullah SAW sebagai pertanda dekatnya ajal beliau dan kedekatan beliau kepada Allah. Ya, ini sebagaimana pemahamannya siapa? Abdullah ibnu Abbas, karena kecerdasannya aja memahami. Dan Abu Bakar pun ketika turun ayat ini nangis Abu Bakar. Ketika turun surat An-Nasr. Tidak semua orang bisa memahami, ya. Kecuali para sahabat tertentu saja. Ya. Wahyu yang diturunkan itu sekaligus menjadi hiburan. Rasulullah SAW banyak turun wahyu. Hidup ini lebih tentram ketika apa? Bersama dengan Al-Quran. Ini juga apa? Sebagai bekal, Pak, ya? Sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Karena sesuai dengan bab ini, memperbanyak amal soleh di akhir hayat. Maka sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Apalagi yang sudah pensiun, wis ora urus, wis mboten ngurus nganu to kantor to. Nah, itu perbanyak di rumah mengkaji Al-Quran. Jangan sampai akhir hayat ini. Kemarin ada orang cerita, teman saya cerita, umurnya udah 56 kan, 54, cerita dia di tempat dia itu ada bapak-bapak umurnya 60 sekian, ya. Tidak punya siapa-siapa, hidup sendiri, tidak punya istri, anak tidak punya, bujuran juga anak, tidak punya anak, punya tanah di Timoho berapa 500 itu ya. Sana itu per meter sekitar 15 juta per meter. Akhirnya teman saya itu, Pak D,
ya sudah wis tuwa. Golek apa men? Iku tanah dodol wae. Ya. Berapa M itu bayangkan itu. Sing ngene Pak Dik, nanti yang 2M untuk masjid material. Sing 1M umroh ben sasi. Harga apa duitnya? Sebulan baru mati Pak. Sedo. Belum apa-apa. Akhirnya tanah itu siap sengketa ahli waris. Tidak punya siapa-siapa. Teman saya niatnya baik, ini wis tua, ya, sudah pikirkan akhirat. Ya qadarullah. Innamal a'malu bil khawatim. Kita berharap kita ini kan sedang menuju akhir, semoga apa? Husnul khotimah. Ini kita pol-pol kayak beramal ini ya. Beramal. Siapapun ya, supaya apa itu bisa husnul khotimah. Sayang sekali ya tadi hartanya banyak ternyata akhna anni maliyah, hartaku tidak berguna sama sekali. Ditinggal itu sekarang siapa itu? Iya kalau nanti ahli warisnya itu wah ini sudah token lah, ya kan? 100 meter kirim itu atas nama dia sudah. Iya kalau ada yang sadar itu, kalau enggak, na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jadi Imam Besar menafsirkan bahwasanya itu kan berarti ajal Rasulullah juga. Nah dari ketika ayat itu turun, ketika dibacakan ayatnya, ketika Imam Besar menafsirkan itu, kemudian Rasulullah meninggal itu sudah berapa tahun? Wallahu a'lam. Lupa, saya pernah baca lupa. Wallahu a'lam. Berapa tahun ya? Ya Pak Ustaz. Yang dimaksud nggak boleh kreatif dalam agama itu contohnya seperti apa? Oke. Saat Isya berapa rakaat Pak? 4. Kurang marem, kurang aku nek papat 5 ya. Itu contohnya ya toh. Bar salat zikir istighfar ping pinten? 3. Wah, saya kuat aku nek mung 3. Istighfar tak ping 10 ya toh. Terus 33 toh. Subhanallahnya kuat aku ping 300. Gawe 300. Itu kreatif karena apa? Bilangan itu sudah ditentukan ya sudah tiga istighfar 3 ya sudah 3 subhanallah 3 sudah. Kalaupun nanti di luar sholat, setelah sholat itu silakan zikir sebanyak-banyaknya tanpa juga kita harus tidak membatasi yang tidak ada batasannya. Ini kreatif ini ya, maka ini tidak boleh. Tapi adapun urusan duniawi silahkan kreatif ya. Silahkan kreatif, bajunya model-model itu silahkan, pecine model apa silahkan ya. Kemudian kalau sudah sholat itu yang lebih utama itu berzikir atau bersalaman Pak Ustaz? Berzikir Pak. Tuntunannya Nabi itu setelah salam berzikir. Salaman itu di luar setelah sholat ya, atau di luar sholat ya, sebelum sholat ya, mungkin ketemu di masjid salaman gitu ya, itu paling utama. Paling utama setelah sholat istighfar, ibadah ya. Kalaupun ada orang salaman ya, mungkin udah lama tidak ketemu tuh, tadi kan tidak sempat salaman tuh. Nah, bisa jadi yang ngajak salaman ya. Salaman itu pahala, menggugurkan dosa. Kadang orang terbalik, pas salam salaman, ku nang jopo nek ketemu orang tau salaman. Salamane mung nang salat. Ini yang kadang terbalik-balik, Pak.
amalan terbaik setelah sholat itu istighfar, sudah. Itu yang paling pas istighfar. Paling pas gitu, ya. Kemudian ya kalau ada orang salaman mungkin kan karena ora tahu ketemu tuh, salaman, silakan salaman. Ya. Kalau tidak salaman bagaimana? Ya lebih baik, ya lebih baik. Dan memang salaman itu terbaik setiap ketemu. Setiap ketemu salamannya ketemu di jalan, assalamualaikum, pegang tangannya, bahkan megangnya tuh erat, ya erat gitu ya, orang ngene itu, ngene ndak, tos ndak, salaman, pegang gua, tatap wajahnya itu, ya. Jadi ada rasa ya. Nah, itu di setiap ketemu orang, setiap sholat, ya. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sholli ala